Assalamualaikum, jumpa lagi di Viku King Channel. Kali ini aku mau menanam bawang ya. Ini bawang merah yang udah ada di kulkas kurang lebih seminggu lebih ya teman-teman. Aku nggak banyak pakai, lagi nggak banyak masak ya, jadi bikin bawangnya sedikit aja buat masak. Ini udah pada berakar, udah pada berdaun teman-teman, jadi sayang banget kan kalau nggak ditanam. Jadi aku mau tanam aja. Ini tunasnya udah kayak macam tunas toge ya, jadi kayak nanam di kulkas jadinya, padahal ini di kontainer ya, udah ditutup rapat, jadi harus ditanam ya. Kalau dipakai masak juga nggak masalah sih, bisa-bisa aja. Oke, ini yang udah pada bercabang seperti kecambahnya toge ya teman-teman. Ini sudah melengkung-lengkung, udah keluar-keluar. Aku udah kayak panen di dalam kulkas. Padahal ini rapi banget ya pakai kontainer. Cuman karena sejuk kali ya, jadi dia subur di dalam kontainer walaupun udah ketutup rapet ya. Jadi nggak apa-apa lah, kita akan bercocok tanam ya, nanam bawang merah. Duh, sorry banget nih teman-teman, ada sebelah yang nyanyi-nyanyi nyenyong-nyenyong ya. Udah apa-apa lah ya. Oke, ini langsung aja ya, kita akan sebar. Ini udah tinggi banget, ini lumayan ya, sudah setengah jari telunjuk ya. Tuh ya, sayang sekali kalau nggak kita tanam kan. Ini ada juga yang udah aku iris ya akarnya, tapi aku mau tanam ya teman-teman. Jadi cuman pekarangannya itu ya, tanahnya ini yang enggak disemen, hanya 30 cm lebarnya kurang lebih dan panjangnya 2 meter. Sebelum di semen biarin aja dipakai tanah aja lah gitu untuk tanam-tanaman ya, lumayan tuh teman-teman. Jadi aku suka bercocok tanam, kalau udah panen tuh lumayan, misalnya beli bawang seminggu, kita libur nggak beli bawang di pasar, panen aja ya kan, lumayan meminimalisir budget ya teman-teman. Cuma hobi aja sih sebenarnya ya, karena ada waktu aja di rumah, jadi aku tanam-tanam, kayak seneng lihat tanaman-tanaman gitu ya teman-teman. Jadi memasak itu nggak cuma memasak just cooking, tapi planting ya, juga suka menanam. Jadi kan matching ya, suka planting dan suka cooking ya. Oke, dan ini hanya seperti ini aja sih, sangat sederhana ya. Bisa di polybag, bisa di botol aqua juga bisa di pot juga bisa, tanah ada sedikit aja juga bisa ya teman-teman. Paling nggak buat cuci mata lah ya, buat seger-seger mata ya yang hijau-hijau. Ini saya nanam pandan juga, ada daun suji juga ya, ada daun sirih juga gitu. Ini yang udah saya gembur-gemburkan. Tanah tetap kita harus gembur-gemburkan walau tanpa pupuk ya. Ini tanpa pupuk teman-teman. Ini ada kunyit, tapi yang udah saya panen kunyitnya, saya ganti dengan tanaman yang lain. Jadi gonta-ganti ini tanahnya teman-teman, tanamannya maksudnya, bukan tanahnya ya. Dan kalau ada ini irisan bawang ya, jadi langsung aja akarnya kita sebarin aja ke tanah. Kalau misalnya teman-teman nyuci beras, airnya siramin aja untuk pupuk ya. Terus ada juga daun bawang. Jadi aku kemarin beli daun bawang yang udah 2 hari aku diemin. Akarnya udah mengering, tapi jangan khawatir, tetap insya Allah kalau daun bawang mas cepet jadinya. Dan ini tanahnya di pot itu memang aku kasih pupuk ya, beli di toko pertanian ya, 20.000, murah meriah teman-teman. Jadi udah pupuk kandang, udah plus yang merang-merang gitulah ya, yang daun padi kulit padi yang udah dibakar, nah itu warna hitam kayak sekam, nah namanya sekam lah gitu, dicampur sekam gitu teman-teman. Jadi si sekam itu melonggarkan tanah sehingga tanaman itu akarnya mudah bercabang-cabang dan subur. Ini juga sama, jadi tanahnya digemburin biar si cabang akarnya itu dia leluasa bergerak dan tumbuh sehat gitu ya. Oke teman-teman, ada juga nih aku beli bayam seikat 3.000 teman-teman, murah meriah. Tapi ini aku ajarin menanam, tanam dulu, dia jadi alhamdulillah ya, dengan seizin Allah. Pokoknya namanya tanaman ya,
kita ikhtiar, insya Allah jadi apa enggaknya kan tergantung rezeki juga teman-teman kan. Nah, alhamdulillah ini jadi juga akhirnya. Saya tuh kalau nanam tancap-tancap aja, yang penting tanahnya udah gembur, airnya cukup ya, kita positif thinking aja lah untuk hiburan kan ya. Kalau udah jadi tuh senang banget kita bisa panen ya. Tuh cabangnya tuh udah 2 nih teman-teman. Saya juga nggak nyangka kok bisa ya batang aja beli tanpa akar ya. Ini bisa jadi teman-teman. Ada juga beli bayam ini yang ada akarnya, saya tanam, ada yang jadi ada yang enggak ya, rezeki-rezekian ya. Karena mungkin kebanyakan air, pas nyiram airnya kebanyakan gitu ya. Jadi ada yang jadi ada yang enggak. Nah, ini 1 batang aja udah jadi saya mau tanam ya teman-teman. Pokoknya kalau menanam bayam ini mudah, daun bawang juga mudah ya. Kalau ini bayamnya bayam beduri ya, istilahnya bayam agak pahit sedikit tapi daunnya lebar-lebar. Kalau masak mesti pakai bumbu masak, pakai kaldu ya, biar dia pahit, daunnya itu nggak kerasa banget. Kalau bayam yang biasa itu benih dan dia tipis-tipis ya teman-teman, itu lebih ya gampang juga nanamnya ya. Yang penting tanahnya digemburkan, cukup air ya. Dan kalau ini tinggal ditancepin aja udah jadi gitu. Dan ini ada lagi teman-teman tuh yang udah saya tanam ya. Kalau yang batangan ini ya, maaf nih goyang-goyang videonya, nyutingnya agak repot juga nih. Nah, ini yang batang gini ada akarnya sedikit, jadi dia udah ada tunas cabang apa nih ya, pucuk daun kecil ya, 2 ini pinggir itu sudah bagus, sudah tumbuh ya. Dan juga ini ada akarnya, yang sebagian udah pada layu, batangnya udah pada mati tuh karena kebanyakan air. Dan ini kalau kita lihat batangnya masih segar ya, berarti insya Allah jadi tumbuh. Dan ini tanpa batang, bayangkan yang tanpa akar, maksudnya batangnya aja yang tanpa akar aja udah tumbuh segar kayak gini teman-teman ya. Pokoknya nanam bayam kayak gini ya, bayam lebar, istilahnya buat bayam keripik lah atau keripik bayam, itu malah lebih gampang ya teman-teman. Yang jelas tanahnya tuh wajib digemburkan. Bagaimana kita mau menanam, bagaimana akarnya akan bercabang bila tanahnya susah ditembus akar. Jadi tanahnya harus gembur dulu ya. Tuh, kalau tanahnya udah gembur, kalau udah kering tanahnya karena musim kemarau, kita siramnya nggak pakai, harusnya pakai kira-kira ya, jangan langsung jebur-jeburin air ya biar cepet tumbuh ya, nggak juga ya teman-teman. Jadi harus pakai perkiraan. Dan ini ada cabai juga, banyak sekali ya. Ini aku cuma kasih sebaran biji-biji cabai, tiba-tiba tumbuh seperti ini. Bukan tiba-tiba sih ya, maksudnya ya ada qadarullah ya, maksudnya ya rezeki-rezekian juga. Dia tumbuh subur. Biasanya kan ya kadang dia tumbuh sampai tinggi, panen cabai jadi banyak cabai, nggak perlu beli cabai di luar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.